gue Katia dari Caps Jakarta. Di sini gue sebagai operational manager tapi megang marketing juga sama running the general store. Oke, tim sibuk berarti ya? Tim sibuk segala dipegang. Itu kalau di kisah Tanah Jawa tuh Bandung Bondowoso ya kan, bangun Prambanan tuh, Betul. bangun candi. Oh betul, itu tipe kita banget. Segala sep harus jadi cepat. Oke, Katia, e-caps itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya e-caps itu kalau lo baca anagram dari space. Oh, Di balik itu sebenarnya space-nya. Nah, kita tuh sebenarnya pengen ciptain ruang di mana kita tuh bisa merefleksikan hidup kita sehari-hari sebagai manusia. Gimana caranya kita semestinya memperlakukan lingkungan sekitar dan kita tuh menjadikan limbah, repurposing limbah dan sampah itu menjadi DNA dari e-caps gitu. E-caps itu berarti space di balik. Ya. Kenapa lo ya gitu? Apakah lo terinspirasi dari bahasa Nagaul Malang yang dibalik-balik atau gimana tuh? Enggak sih sebenarnya, cuman kayak karena konsep awalnya kan kita memang cuma pengen menyediakan ruang. Tadi sebenarnya ketika sebelum kita bikin konsep ini kan dari sebelum pandemi. Tadinya kita mau nyediain satu ruangan memang buat space, bisa kayak buat common space gitu ya. Jadi lo bisa bikin workshop atau apapun. Nah, tapi berhubung karena waktu itu saat pandemi nggak boleh kita kumpul kerumunan, jadi kita ganti jadi general store. Jadi kita bikin toko untuk jual merch, untuk jual barang-barang konsumen lainnya gitu. Nah, tapi peruntukan space itu kan sebenarnya artinya luas ya. Jadi kalau lihat space outdoor ini gitu, kayak kita kasih space hijau, di mana kita naro ya si barang-barang recycle ini untuk kasih contoh sih sebenarnya ke orang. Kayak ini loh sebenarnya hidup ke depan tanpa lo harus membuang sampah, lo bisa lo pakai daur ulang gitu. Oke. Etalase hidup sehat ya. Betul. Oke, ini jujur baru pertama kali gue kesini. Ya. Dan yang gue lihat di sini apa ya, ambience terus interior di sini itu gue suka banget gitu loh, karena banyak open space-nya gitu kan. Nah dari sini konsep yang mau diangkat e-caps sendiri itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya kita tuh pengen kasih kayak tempat getaway place ya, lebih ke getaway place, kayak mungkin hidden gem lah kayak kalau kata anak-anak sekarang gitu kan, dimana lo bisa kayak relax, chill di luar, bebas dari hingar-bingarnya Jakarta. Kayak seakan-akan lo tuh lagi di tempat lain gitu, misalnya kayak di Bali gitu, kayak ala-ala mungkin lagi lo rasa kayak duduk di sini lihat sekitar, lo kayak lagi rasa di Canggu lah kalau kata anak-anak sekarang gitu kan. Kayak di Ubud ya, cuman nggak ada sawahnya. Nggak ada sawahnya. Oke, terus gue di sini tadi gue datang, gue banyak banget lihat tulisan zero waste. Oh iya. Iya kan? Nah, di sini zero waste seperti apa yang mau lu angkat? Jadi orang tuh banyak banget nyangka zero waste berarti lo nggak pakai plastik dong, berarti lo nggak pakai sedotan dong, berarti lo nggak pakai tisu dong. Itu sebenarnya salah, karena sebenarnya zero waste itu lebih ke bebannya itu di gue ya. Kalau kayak kita misalnya gue pilih pakai sedotan itu dari bahan dasarnya oksium. Memang terkesan kayak plastik, tapi oksium itu kalau lo baca dia bisa terurai dalam waktu 2 tahun gitu. Terus kayak gue mungkin nggak pakai bahan-bahan yang kayak lebih ramah lingkungan kayak bambu atau kayak yang stainless, karena side effect itu sebenarnya agak kurang baik untuk kesehatan karena dia bisa berjamur dan lain-lain. Nah, tapi zero waste sendiri itu kita pakai itu karena kita dari e-caps sendiri kita nggak buang sampah di TPA. Jadi sampah kita itu diolah sama namanya waste for change. Ada yang organik itu menjadi pupuk yang kita pakai buat media tanam di sini, sama kayak misalnya plastik jadi produk plastik lagi, dan masih banyak yang lainnya gitu. Jadi sampah kita tuh diolah sama satu. Jadi bukan cuman kayak diolah sama tukang sampah diambil terus ke TPA. Jadi sampah dari kita tuh nggak ada yang numpuk bikin masalah baru sampah di Jakarta. Oke, habis itu tadi gue juga lihat beberapa perabotan yang lu pakai, itu kan kayak gue lihat
hasil dari daur ulang atau apa ya, menggunakan contoh media tanam di sini kayak lu taruh di beberapa box-box plastik Ya, yang sebenarnya ini buat kalau di industri paling cuman buat tempat nyimpen apa kayak, Ya. tapi ini malah lu taruh di depan gitu benar, loh. benar. Malah lu taruh di depan jadi customer lu bisa lihat gitu loh. Nah sebenarnya apakah bisa dibilang e-caps ini sebagai ruang sustainable? Ya, iya. Iya banget, karena sebenarnya kita pengen kasih contoh gitu ke orang. Lo tuh bisa lo hidup sustainable dari bahan-bahan yang lo nggak kepikiran pakai. Kita tuh pengen tunjukin di sini bahwa sampah yang lo pikir sampah ternyata bisa lo dibuat jadi bagus, jadi sesuatu yang indah dilihat gitu. Jadi bikin buat dekor interior tuh dari bahan-bahan yang bekas. Nah itu apa namanya, kita pengen nunjukin itu sih ke orang gitu. Kayak di dalam sebenarnya bukan cuma crate ini doang. Sebenarnya kalau lihat di dalam tuh kita beberapa furniture-nya kayak misalnya aku pakai stoolnya itu tuh dari kumpulan tutup botol plastik yang di repurpose jadi material yang bisa jadi buat meja lah, bisa buat stool lah. Sama ini meja ini itu gabungan konkrit dengan puntung rokok. Lo tau kan puntung apa tuh namanya? Filternya. Iya. Filter yang reject dari pabrikan itu kan jadinya sampah juga kan. Nah kita gabung sama konkrit jadinya bahan ini. Sama kita juga kita kerjasama sama apa tuh namanya, Kick Your Butt ya. Ya, jadi kita kumpulin tuh si Puntung rokok. batang rokoknya itu. Nah nanti diambil sama mereka untuk di repurpose untuk bahan lain-lainnya nanti. Iya sih, gue sempat research tentang Kick Your Butt, movement mereka oke juga gitu. Betul. Bahkan nggak cuman perabotan, mereka bikin apa ya, helm atau apa dari macam-macam sih. Waktu itu kan gue pernah ngadain exhibition dia juga di sini. Itu dia bikin kayak mungkin apa material dari si plastik itu yang jadi kayak frame kacamata. Terus ada yang dari masker itu dia buat kayak mungkin penggunaannya lebih kayak apa ya, kayak buat tempelan atau apa gitu. Pokoknya dia buat sesuatu dari masker, dari rokok, dari apa macam-macam gitu deh. Sekarang udah banyak yang kayak gitu. Benar-benar keren sih. Keren. Sebenarnya kayak harapan gue dari Kick Your Butt, mungkin gue nggak tahu mereka sudah melakukan atau belum ya. Cuman sekarang kan banyak tuh orang yang pakai rokok elektrik. Dan rokok elektrik tuh, lu nyadar nggak sih kayak si cartridge-nya tuh kan? Betul. Iya kan? Jujur gue kan juga penggunanya, jadi kayak sebenarnya gue kok setiap kali ganti itu gue suka mikir, ini kok sayang, bisa nggak ya diapain gitu. Kayak ada aja gitu terbesit gitu ide, ini kayaknya bisa deh kalau misalnya kalau ada orang yang bisa ngolah, kayaknya bisa dijadi something, at least nggak kebuang sampah. Lo kebayang nggak sih satu orang ngabisin itu dalam sebulan misalnya let's say 5, dan ada berapa juta orang lo yang pakai ngader itu sampah kan. Jadi sebenarnya apalagi kayak user gue sempat pakai itu dan sehari gue bisa 2 cartridge gitu loh. Kayak gue mikir iya kan, coba lo kali tiap hari, kacau udah. boros Dan boros juga sih. Oke, tadi kita udah bicara tentang interior lo, ambience lo. Nah, di sini gue mau tanya nih tentang produk lo. Produk makanan dan minuman. Itu kan apa ya? Visualisasi makanan tuh akan mempengaruhi indera perasa lah, indera pengecap. Nah, di sini e-caps tuh nawarin apa sih ke customer untuk memanjakan lidah-lidahnya gitu? Sebenarnya yang gue tawarin selain visualisasi makanan, mungkin platingan yang bagus, yang appetizing gitu. Gue pengen orang tuh ngerasain kayak experience lo makan makanan yang cantik, enak, tapi dengan pemandangan juga enak, ngerti nggak? Kayak lo yang lo lihat ijo-ijo, terutama yang di outdoor ya, di dalam juga sih. Kayak ijo-ijo, lebih seger gitu kan, kayak gue sih ngerasanya agak jarang ya, maksudnya baru beberapa lah tempat di Jakarta yang nawarin view bener-bener hijau yang lebih ngangkat alami gitu loh, nature-nya. Terus apakah e-caps tuh juga memberikan apa ya, menawarkan bahan baku sehat untuk setiap produk makanan atau minumannya? Gue nggak mau bilang sehat ya. Sehat kan notabene-nya kayak lo makan mungkin lebih ke yang sayur, yang vegan atau apa. Yes, we have vegan option, tapi gue lebih prefer bilangnya itu gue memilih bahan baku yang baik ya.
Jadi gue source-nya bener-bener gue perhatikan, supplier tuh gue cari gitu. Gue selalu kayak, lo punya barang tuh dari mana, sayurnya dari mana, apakah lo organik apa enggak. Jadi gue lebih, pemilihannya lebih selektif ya. Kayak misalnya kalau sebisa mungkin gue pakai ayam goreng itu ayamnya kampung, misalnya ayam kampung lebih sehat daripada ayam negeri. Tapi kalaupun gue harus pakai ayam negeri kayak file gitu, gue nggak mungkin pakai ayam kampung. Gue pakainya ayamnya dada kan mungkin lebih, fatnya juga lebih, rendah dan lebih bau baik lah gitu istilahnya. Gue setuju sih, karena menurut gue makanan sehat itu nggak harus sehat dari output ke customer, tapi juga tadi yang lo bilang pengolahan limbah lo di dapur itu masuk kemana, itu akan menjadi sehat secara hulu dan ke hilir gitu loh. Dan kalau boleh gue tambahin, gue kan punya herb garden, jadi memang herb garden gue ini nih hampir semua edible plants. Nah, ada beberapa bahkan yang gue langsung petik langsung masuk ke dapur, jadi sebenarnya konsepnya kayak garden to table kali ya. Jadi gue ada beberapa kayak herbs, rosemary, oregano, terus ada kayak daun, kalau lo tahu namanya tuh, dia kayak daun sirihnya Thailand. Terus itu gue jadiin tempura. Nah, ada di salah satu menu gue gitu. Terus nanti ada yang bahan bayam apa gue masukin kemana, terus daun hibiscus gue jadiin salad gitu. Produk lo apa aja di sini? Yang ini deh, yang signature lo, makanan atau minuman. Di sini tuh favorit orang sebenarnya bakmi. Emang mungkin orang Indonesia seneng nyarinya yang local food kali ya. Jadi yang di sini tuh yang orang banyak banget seneng itu adalah bakmi, maju jalan, sama nasi goreng kita. Nah, tapi kalau untuk westernnya orang tuh suka banget. Gue bikin pasta kan ada beberapa menu handmade pasta. Nah, itu ada yang menunya namanya beef ragu. Beef ragunya pakai papardel. Nah, itu gue handmade. Itu favorit. Pertanyaan terakhir nih. Yes. Sebenarnya Ikeps itu mau disebut apa sih? Orang-orang mau tahu Ikeps itu sebagai apa? Sebagai restoran kah? Cafe, bistro, atau yang tadi lo bilang ruang publik ramah lingkungan aja? Selain ruang publik iya, cuman kalau misalnya emang dari segi makanannya gue nggak bisa bilang gue cafe ya. Lebih ke casual dining kayaknya, karena gue all day dining kan, dari mulai breakfast, ada lunch, ada afternoon, dinner, sampai pre-drinks pun ada. Oh, lu juga jual koktail gitu? Iya, koktail, wine, sangria, beer, ada. Jadi soalnya kita pengen itu yang kita tuh di sini udah ngeset ambience-nya tuh dari segi macam-macam, sampai dari mulai interior sampai pemilihan lagu. Lagu tuh kita setting pagi, volumenya segimana, siang volumenya segimana, malam segimana. Playlistnya pun kita atur sesuai, jadi ambience-nya dapet. Ketika lo lagi makan pagi, lo nggak mungkin kan lagunya yang beat, yang jedak-jeduk, nah kan. Jadi mungkin lagunya agak chill, nanti siang gimana, malam baru agak sedikit agresif gitu. Nah, jadi memang kita udah pikirin sih. Gitu. Bener sih, kayak nggak mungkin lu sarapan pakai nasi goreng, lagunya tech house gitu. Bener banget kan, kayak aku pusing pagi-pagi udah pusing ya gitu. Pagi-pagi kok udah kenceng gitu. Tegang banget langsung. Tegang banget. Oke Katia, kalau misalnya orang teman-teman ada yang mau main ke sini, alamatnya di mana? Kita di Jalan Kemang Raya nomor 17. Cari aja Ikeps, ada di Google Maps. Don't forget to subscribe, like, and comment di YouTube-nya Turaber ya. Karetnya 2.